Selamat pagi teman-teman TM9 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang aspek keperilakuan pada audit internal. Langsung saja di slide pertama itu memotivasi pihak yang diaudit. Kita harus tahu dulu pelaksanaan audit itu apa. Pelaksanaan audit itu yaitu yang melaksanakan tugas di dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan. Yang kedua tuh menetapkan seberapa efektif dan efisien dari kegiatan organisasi suatu perusahaan. Dan yang ketiga, menilai terhadap financial report dan laporan akuntansi perusahaan. Pengertian motivasi itu tersendiri yaitu merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Dua dari kebutuhan pokok Maslow adalah, di sini ada 2 poin yang saya pakai. Pertama itu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Pengertiannya tersendiri yaitu bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan manajemen guna memperbaiki operasi di organisasi di suatu perusahaan. Yang kedua itu menghormati diri sendiri dan orang lain, yang artinya itu kebutuhan akan rasa dihormati ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam mengidentifikasi kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan yang dapat menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Terus di slide selanjutnya itu ada hubungan dengan gaya manajemen. Itu terdapat 4 gaya kepemimpinan atau gaya manajemen yang secara umum biasa dipakai. Ini ada 4 poin. Pertama itu ada gaya mengarahkan. Gaya mengarahkan itu berarti seorang pemimpin itu memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan di perusahaan. Terus yang kedua itu ada gaya melatih. Gaya melatih ini pemimpinnya itu tidak hanya memberikan suatu pengarahan dalam mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran dan mendukung kemajuan bawahan yang mengerjakan tugas tersebut. Terus yang ketiga itu ada gaya mendukung. Gaya mendukung ini pemimpin itu memudahkan dan mendukung bawahannya untuk menyelesaikan penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam membuat keputusan dengan bawahannya. Terus yang keempat itu ada gaya mendelegasikan. Artinya itu pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Intinya suatu kepercayaan. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Kenan. Terima kasih. Pengelolaan konflik. Konflik dapat terjadi dalam beberapa hal. 1. Lingkup atau terhadap manajemen. 2. Tujuan atau terhadap auditor eksternal. 3. Tanggung jawab atau layanan manajemen. 4. Nilai atau persepsi peran audit dari pihak yang diaudit. Masalah-masalah hubungan. Bring
dan WIT 1982 mempunyai daftar konsep untuk membantu memperlakukan orang dengan lebih baik, yaitu 1. Terdapat variasi dan kemampuan sifat-sifat dasar individu. 2. Keberagaman perasaan. 3. Keberagaman persepsi. 4. Ukuran kelompok pihak yang diaudit. 5. Pengaruh dari berbagai situasi. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan di mana aspek-aspek diperlakukan kepada audit internal. Yang selanjutnya itu ada karakteristik umum individu. Yang poin pertama itu menjadi produktif karena sibuk dengan pekerjaan yang bermakna, melakukan pekerjaannya sendiri dan mengerjakan yang lain-lain lagi. Ya. Lalu yang kedua itu mempunyai motivasi untuk melakukan usaha yang dianggap penting. Nah, seperti apa? Yaitu tadi melakukan audit, ya udah audit aja, nggak usah yang lain-lain. Ya mungkin kalau ada yang lain ya bisa dikerjakan, tapi mengutamakan kegiatan kita yaitu audit. Ya itulah keahlian kita maksudnya. Oke. Lalu yang ketiga itu mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain, teman-teman. Nah, kalau semuanya ada perusahaan yang membutuhkan jasa kita, nah kita membantunya kan. Kita sebagai seorang penyedia jasa audit, kita harus membantu perusahaan yang membutuhkan jasa kita. Lalu yang keempat, memiliki kebebasan memilih untuk mendapatkan independen dan kebebasan pilihan. Lalu poin yang kelima itu terakhir, memiliki sifat yang adil dan jujur. Nah, ini adalah satu sifat yang penting untuk kita sebagai audit. Nah, kita harus memiliki sifat adil dan jujur. Bahwasanya mengaudit itu memerlukan kejujuran. Lalu ada kesadaran pada diri sendiri. Nah, ini ada 4 poin. Yang pertama itu memiliki pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Ini maksudnya seperti apa? Kita harus mengerti bagaimana orang-orang di sekitar kita agar kita bisa mampu survive kedepannya itu. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, ini kita harus memiliki rasa yang tinggi dalam berkelompok ya teman-teman. Agar apa? Kalau semuanya kita memiliki pekerjaan yang susah dalam membangun dalam sebuah kelompok, kita bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga, dapat menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi secara luas. Wah, ini sangat penting bagi kita seorang auditor juga ini. Kita harus memiliki kelompok untuk menyesuaikan tugas. Nah, ini dia teman-teman. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau semuanya kita orang baru dalam kelompok itu, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan semua teman-teman kelompok kita. Supaya apa? Kita ada sinergi di dalam situ untuk menyelesaikan semuanya teman-teman. Semua tugas-tugas audit semuanya segalanya kalau kita orang baru dalam sebuah kelompok itu ya teman-teman. Lalu yang keempat itu suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Ini bagaimana? Nah, ini sama yang seperti tadi. Kalau semuanya ada perusahaan yang memerlukan jasa kita sebagai seorang audit, kita harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi beliau. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Yang lainnya akan lanjut. Oke, thank you. Oke. Komunikasi secara efektif. Ada beberapa unsur dipertimbangkan untuk memiliki hubungan perilaku yang baik. Yang pertama, jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung, sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja dari pihak yang audit. Ketiga, menjaga laporan dan memberikan keadilan. 4. Pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran.
Pelaksanaan audit partisipatif. Ada beberapa elemen keperilakuan meliputi yang pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak audit bidang mana yang akan diaudit. Kedua, bangun suatu pendekatan kerja sama dengan staf pihak yang diaudit dalam pelaksanaan audit. 3. Dapatkan persetujuan atas isi laporan. 4. Memasukkan informasi yang nyata pada laporan audit. Sekian.